It's Secret Time. Baik lagi nih guys, bareng kita berdua. Seperti kita tahu bersama ya, tahun 80-an dan 90-an itu adalah masa keemasan era dunia entertainment di Hong Kong. Nah, jadi ada satu penyanyi yang sebenarnya mungkin kategorinya cukup terkenal ya. Betul sekali. Dia terkenal sampai ke Taiwan dan juga China. Namanya adalah Emil Chow. Betul sekali. Alias Joaquin Chow. nggak cuma namanya doang yang ada dua versi. Betul. Ternyata kehidupan pribadi Emil ini ada dua versi, guys. Iya. Yang pertama versi lu, yang kedua versi gua. Oke? Mainkan. Bro, kita langsung gas ke versi yang mana nih? Versi lo, versi gua. Tapi sebentar, kita cari tahu dulu siapa sih sebenarnya Joaquin Chow ini ya. Jadi dia tuh lahirnya pada tanggal 22 Desember tahun 1960. Nah sebenarnya tuh nama Emil Chow ini tuh lebih dikenal tuh sebelum pakai Joaquin Chow. Nama kondang itu sebenarnya. Iya, karena di awal karirnya tuh dia pakai nama Emil Chow dulu. Nah baru di tahun 2000 baru dia ganti namanya dengan Joaquin Chow. Karena itu memang nama keluarganya dia. Nama yang aslinya. Ternyata bukan Emil ya, Joaquin. Dan memang dia tuh hebatnya sudah mengeluarkan 40 album dan juga banyak memenangkan penghargaan. Wih, ternyata terkenal banget ya. Yoi. Ada satu lagunya yang katanya lu tahu banget ya? Nadanya doang ya gue tahu ya. Ya, kalian pasti pada bingung guys. Udah bro, jangan nyanyi lagi bro. Nanti rusak mic baru gitu. Asik. Nah, jadi gimana nih sebenarnya si Joaquin ini sebenarnya siapa sih? Ya, jadi memang sebelum dia menjadi penyanyi terkenal, dia memang lahir dari keluarga yang biasa aja. Itu anak keempat dari 7 bersaudara dan orang tuanya tuh usahanya penjual beras. Oke. Tapi memang dari umur 13 tahun tuh memang dia suka main gitar, suka nyanyi dan dari situ udah oke gitu. Dan dia ternyata latar belakangnya orang biasa, bukan seorang yang punya privilege ya. Betul. Tapi hebatnya orang dulu itu walaupun nggak punya privilege, mereka tuh bisa sukses dan bisa berhasil. Iya. Nah sampai akhirnya dia tuh sekolah nih di Taiwan kan di tahun 1979. Nah selama dia sekolah tuh dia memang sering nyanyi tuh, nyanyi di kafe-kafe atau di tempat kopi-kopi di Taiwan. Ngamen ya? Ya ngamen lah kalau di sini betul. Tapi zaman dulu di sana udah banyak kafe ya? Udah banyak. Bandung masih jarang. Dan memang hebatnya dia juga belajar nyanyi dalam bahasa Mandarin, yang mana itu menjadi salah satu kunci kebesaran atau kesuksesan dia. Seperti kebanyakan para selebriti Hong Kong di era itu tuh biasanya penyanyi nggak cuma jadi penyanyi doang, tapi jadi aktor juga, atau jadi pemain film juga, dan sebaliknya. Awalnya jadi main film, akhirnya lama-lama dia jadi penyanyi juga ya, memang jadi double job tuh dia ya. Dan hebatnya tuh si Joaquin Chow ini mainnya juga dengan pemeran-pemeran atau bintang utamanya udah nggak kaleng-kaleng. Udah jadi superstar ya. Iya. Seperti Jackie Chan 2 kali lagi ikut film Jackie Chan. Terus ada Koko Andy Lau dan juga Stephen Chow. Dan film-film yang dimana dia terlibat ini cukup sukses. Ya betul. Nah memang kita nggak bahas panjang tentang karirnya lah ya. Yang menarik tuh di sini tentang kisah percintaannya. Yang tadi kita sempat mention di awal ya. Tapi ada 2 versi nih. Versi si bro ini sama versi gua. Yang versi pertama, jika Koko Emil, dia itu mau serius dalam karir musiknya waktu itu ya. Jadi dia tuh lagi mencari-cari agensi dan mencari siapa yang mau mengontrak dia nih gitu. Tetapi ternyata nggak berhasil. Dasarnya mental yang tadi kita cerita tuh ya, mental orang tanpa privilege, nggak nyerah dia, alias kepepet. Dia nggak menyerah sampai situ aja guys. Jadi dia tuh sampai bekerja di sebuah tempat rekaman sebagai asisten di Rock Record. Tetapi temennya yang tahu bahwa dia itu berbakat banget. Waktu tadi kita cerita ya dari umur 13 dia udah seneng nyanyi kan. Jadi temennya ini terus menyemangatin nih. Ayolah bro, lu pasti bisa, tinggal tunggu waktunya aja ya nggak? Temennya ini menyemangatin terus dan juga akhirnya si Joaquin ini coba bikin lagu terus. Dia mencoba untuk produktif lah. Betul. Buah dari produktivitas dia dalam menciptakan lagu ini akhirnya hasilnya manis, betul. Karena
dia itu bikin lagu buat jingle-jingle iklan. Nah, ketika iklan-iklan ini tayang pakai lagu dia dan diputar secara nasional, ternyata hasilnya bagus. Dan si bosnya dia di Rock Record ini denger dan sangat tertarik sekali sama hasil-hasilnya karya dia. Jadi si bos itu baru tahu ya, ternyata Anak asisten gua. gua Iya. jago ya. Inilah yang membuka pintu untuk Joaquin bisa masuk ke dalam industri musik Ya, dan juga karirnya nih mulai blooming, betul. mulai mekar. Ya. Dan satu lagi nih bro, Nah, disinilah dia awal ketemu calon istrinya, oke. seorang wanita cantik bernama Constance Wu yang ternyata memang dari Amrik, bule. Oh, boleh ya, boleh ya. Nah, karena mereka mulai hubungan di awal-awal karirnya, Jadi mereka udah pacaran nih ya? udah pacaran. Constance ini yang secara konsisten mendukung karirnya si Joaquin. Oke. Dan juga mensupport, menyemangati dan meyakinkan kalau lo itu nanti pasti sukses Oke. dan pasti berhasil di dunia industri musik ini. Nah, Family Secret itu kan versi pertama nih. Nah, ada versi yang keduanya nih, versi gua nih. lo. Versi yang gua ini lebih romantis, bro. Oke, gimana tuh? Gitu ya. Jadi waktu inget kan, waktu pas si Joaquin ini lagi ngamen-ngamen di kafe-kafe, itu kan dia lagi sambil kuliah kan. Berarti masih muda banget kan. Yoi, masih Nah, merintis. waktu dia ngamen di salah satu kafe, penontonnya tuh ada si bule itu. Si Constance Wu ini. Si Constance Wu ini tuh udah nonton saat Oke. itu. Berarti yang versi ini dia kenalnya udah lebih lama dong. Betul ya? banget. Dari zaman susah udah kenal. Nah itu, jadi Oke. dari situ tuh memang si Barito Bule ini udah kesem-sem. Udah ngefans. Wah gila nih, Oke, cowok oke, ganteng oke. banget, keren banget, kelihatan baik banget, gitu kan. Makanya dari situ akhirnya mereka pacaran. Jadi mereka tuh udah pacaran dari situ versi gua nih, gitu kan. Nah dari situ hebatnya apa? Jadi mereka tuh dari dari susah tuh sama-sama terus, sama-sama Bareng-bareng terus. Tiap sini ya namanya cowok kan ada kadang-kadang lemahnya. Nah si bule ini tuh langsung menguatkan terus. Oh ya lu pasti bisa kok. Jadi ngerintis bareng-bareng nih ya Nah, mereka itu. ya. Kisahnya keren ya. Nah udah gitu ceritanya tuh dia kan masuk ke label-label itu kan untuk kontrak, Nawarin. lagu gua nih. ditolak terus dia unung lagi lah kalau kata bahasa Sunda itu, disemangatin lagi si bule ini kan. Nah jadi akhirnya sampai suatu saat dia berhasil sukses, ini tuh mereka bener-bener bareng dari awal. Kan lebih romantis kan? Yoi. Kasih gua dong. Nah gitu sampai akhirnya mereka tuh bersatu. Oke, Bersatu. Sama seperti kita tadi bersatu alias fusion, mereka pun bersatu Dalam pernikahan ya. Yoi. Dan karena dia menikah, ternyata berkatnya beda, bro. Oh ya. Ya, karena karirnya si Joaquin ini makin cemerlang, Iya. makin sukses, makin hebat, dan tentunya pastinya makin sibuk. Betul banget. Karena dia harus turnya nih bahkan ya sampai keliling dunia. Betul. Nah, di situ ada ironisnya juga kan, karena memang makin Sukses. sibuk ya, makin sibuk dan dia sukses. Jadi nggak ada waktu buat si istrinya, yang kebetulan istrinya tuh lagi hamil. Constance ya. Constance ini ya, Constance itu lagi hamil. Sampai ya kadang ke dokter untuk periksa aja dia harus sendirian. Ya itu kan tiap bulan tuh kan harus periksa sendirian lagi. Bahkan sampai melahirkan pun juga dia sendirian. Oke. Ya memang Kasian ya. Ya gimana sih ya istilahnya kan memang ya dia lagi di luar kota, luar negeri segala macem. Kebayang sih memang tur artis musisi itu memang kayak Coldplay deh kemarin. Keliling tuh kan. Betul. Singapura, Ya, Thailand, sampai Indonesia kan. ya kan, ngider-ngider. Pasti udah habis lah waktu buat keluarganya. Nah di sini tuh akhirnya ya si Constant ini tuh ya dia bukannya mengeluh sih, cuman ya dia merasa kok gue sendirian. Gue sendirian kayak nggak punya suami. Oke, pasti. Ya kan ya itu dilema loh bro. Ya kan buat si cowok dia harus cari uang. Ya kan? Ya makin sukses ya makin sibuk gitu kan. Gak ada waktu buat keluarganya. Betul. Dan ternyata apalagi buat anaknya nih yang baru lahir ya. Ya mungkin. Nah ini keluhan ini tuh bisa sampai terdengar ke si Joaquin. Dan hebatnya Joaquin itu pas mendengar ini dia akhirnya sadar, oh ya benar juga ya. Kok gua makin sibuk jadi makin gak ada waktu buat keluarga. Hebatnya Joaquin nih, dia berhenti total dari kesibukan kerjanya. Dia hanya fokus untuk istri dan anak. Memang sebuah dilema ya. Karena ketika seorang laki-laki harus menafkahi, harus bekerja, ini ada yang harus dikorbankan kadang-kadang. Nah, itu. Nah, gimana caranya nih biar balance? Betul. Memang susah. Ya.
Dan terbukti ini dia nggak bisa balance, malah dia tinggalin nih. Dia tinggalin. Tapi untungnya udah sukses. Udah sukses dan udah punya duit. Udah punya duit. Kalau yang belum punya duit jangan dilakukan dan don't try this at home ya guys ya. Jangan. Jadi pusingnya baru lagi nih. Repot. Setelah tiba-tiba dia meninggalkan karirnya demi keluarga nih ya. Dia mendadak sih ya dia gitu kan. Sebenarnya dia sekarang udah comeback lagi. Betul. Tepatnya di 2020 yang lalu, dia tuh pakai nama yang baru si Joaquin ini. Kalau sebelumnya kan pakai nama Emil. Emil masih ugal-ugalan. Rockstar, rock and roll gitu kan. Party sana, konser sana. Kalau sekarang enggak. Joaquin lebih teratur. Dia juga udah pakai apa ya istilahnya mas sekarang? Work life balance. Apalagi dia kan juga tahu ya istilahnya anaknya juga sudah cukup dewasa, cukup besar lah gitu kan, udah mulai mengerti dan manajernya juga udah tahu sih jadwalnya harus gimana gitu kan. Jadi nggak udah ugal-ugalan kayak gitu. Tapi dia memang sebagai suami tetap harus mencari nafkah kan. Ya kita doakan yang terbaik buat Joaquin, semoga juga dia berkarya terus. Nama anak lagi. Dan gua harapin juga lagunya mungkin lebih apa ya, relate dengan zaman sekarang kali ya. Kalau dia kan dulu pemuda 90s nih. Gimana lagunya? Nggak tahu gue. Gue nggak bisa nyanyi. Denger aja di YouTube ya. Iya. Oke. Kalau begitu, tolong dikasih like-nya ya kalau memang suka dengan video kita kali ini. Juga bantu share. Bungkus.